Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Nadia Azahra dari jurusan Pendidikan Luar Sekolah Universitas Negeri Padang. Aku mau jelasin dalam video ini tentang pendidikan luar sekolah itu seperti apa, yang khususnya di UNP. Aku milih PLS sebagai jurusan yang terbaik buat aku. Teman-teman yang suka nanya, "Nat, kuliah di mana?" Terus aku jawabnya, aku kuliah di PLS. Jurusan apa? Definisinya, pendidikan luar sekolah itu adalah segala kegiatan pendidikan, pembelajaran yang dilakukan di luar sistem sekolah atau pendidikan formal yang kita lihat di SD, SMP, atau SMA. Nah, pendidikan formal itu seperti itu, dan pendidikan luar sekolah itu dilakukan di luar sistem itu semua. Nah, contoh-contoh yang dekat itu kita bisa lihat dari kayak majelis taklim atau kayak kursus-kursus atau pelatihan-pelatihan kerja buat masyarakat. Nah, yang mungkin pernah dengar tentang paket A atau paket B atau paket C, itu termasuk program dari pendidikan luar sekolah. Mungkin bagi teman-teman sering dengar tapi nggak tahu itu ternyata termasuk dari ranahnya pendidikan luar sekolah. Aku mau jelasin lagi nih, kalau PLS ini yang di UNP itu letaknya ada di sini. PLS sendiri itu tuh masuknya di Fakultas Ilmu Pendidikan di UNP-nya. Sesuai judul, yaitu 13 Reasons Why I Choose PLS as my major in my bachelor. Yang menurut aku tuh terbaik, keputusan yang terbaik pernah aku ambil. Alasan yang pertama adalah aku suka, karena di PLS ini kita belajar tentang masyarakat. Dari masyarakat tuh kan luas banget. Nah, kita tuh diajarin ntar kebudayaan masyarakat, pola pikir masyarakat, kebiasaannya, sosialnya. Alasan yang kedua adalah di sini kita belajar lagi sosialisasi dengan masyarakat luas. Sama kita tuh belajar cara komunikasi dengan masyarakat tuh yang baiknya gimana. Ketiga, belajar di sini di PLS kontribusi kepada pembangunan masyarakat. Lebih khususnya kita tuh bergerak di bidang pendidikan. Yang keempat adalah familiar dengan pendidikan dan sosial. Ternyata sejalur atau linear dengan impian aku yang tuh pengen memberikan pendidikan yang bagus buat masyarakat. Pada poin kelima itu kita ntar dituntut kan kita komunikasi dengan masyarakat, dan yang di situ kita juga dapat networking, hubung dengan satu sama lain dengan masyarakat. Selanjutnya adalah adanya kegiatan yang voluntary, kerja sukarela. Selanjutnya adalah yang aku suka adalah prospek kerjanya itu luas banget, nggak melulu menjadikan seorang guru, mulai dari sektor pemerintahan dan birokrasi, terus ada di politik dan legislasi, lalu kita bisa juga kerja di bagian ekonomi, di bagian bidang ekonomi atau entrepreneur, atau bisa juga di bagian NGO, international agency, sama social worker. Selanjutnya adalah rasanya di PLS ini balance, karena ntar kita dibelajar sama terjun ke masyarakat. Selanjutnya aku suka karena yang dari PLS UNP ini letaknya yang di Padang tuh aksesnya mudah, dan letaknya itu juga di ibu kota provinsi. Dan yang aku suka lagi adalah budaya-budaya yang ada di Padang, atau khususnya tuh masyarakat Minang yang ada di Sumatera Barat, karena menurut aku mereka tuh punya kebudayaan literasi yang bagus. Dan aku lebih suka lagi kalau misalnya kita di Padang atau Sumbar itu ada wisatanya keren banget, wisatanya bagus-bagus, terus makanannya atau kulinernya atau lebih ke gastronomi itu mengandung nilai-nilai yang masih bagus, nilai tinggi, dan kamu tuh dari Padang tuh ntar bisa ke daerah-daerah lain, dan kita tuh bisa ngerasain kebudayaannya juga. Selanjutnya adalah dari PLS ini kita dituntut mempunyai networking yang bagus, komunikasi yang bagus, sosial yang bagus, belajar ini itu segala macam tentang masyarakat, tentang pendidikan, menjadikan aku tuh orang yang memiliki kepribadian yang lebih baik, having a better side of myself, memiliki kompetensi yang dibutuhin pada masa-masa yang akan datang, bakal bisa kemana aja. Terakhir adalah dari yang aku pelajari, dari bukan soal materi atau apa yang segala macam, tuh aku suka belajar menjadi seseorang yang caring, appreciating other, atau jadi orang yang lebih smart, bukan sekedar pintar aja, tapi itu kita jadi cerdas yang mengerti, melek dengan lingkungan sekitar kita. Dan poin terakhir adalah aku tuh suka sama lingkungannya, sama dosen-dosennya yang menurut aku tuh udah keren-keren,
I'm not trying to be peres, tapi yang terlihat memang seperti itu. Mereka tuh kayak punya semangat, jadi kayak semangat yang dibawa gitu loh, jadi ketular sama kitanya. Oh iya, jadi waktu ngerasa bosan belajar atau segala macam, kayak kita less motivation atau seperti kayak keadaannya low, jadi dosennya tuh walaupun nggak secara gamblang gitu, tapi waktu belajar tuh kayak oh iya ya kayak gitu, jadi ngingetin kita lagi. Jadi aku suka itu sih, ramah. Dan yang aku inget sampai sekarang adalah waktu ospek kampus atau ospek fakultas gitu. Jadi kita pernah nge-zoom di jurusan waktu itu. Jadi dosennya tuh aku paling suka tuh kayak selamat datang gitu, kamu tuh termasuk orang yang beruntung apa segala macam. I know mungkin setiap kampus kayak gitu, cuman aku ngerasa ada rasa yang tulus, yang rasanya lebih welcome hug gitu loh. Jadi kita kayak ngerasa oh iya, kayak kita merasa bukan sekedar mengapresiasi orang lain, tapi kita belajar jadi mengapresiasi diri sendiri. Tambahan terakhir adalah ini. Menurut aku sih gitu. Sebenarnya banyak alasan, tapi garis besarnya ya 13 hal yang tadi yang udah aku jelasin. Mungkin ada yang nonton dari masih SMA atau udah kuliah di kampus-kampus lain. Aku berharap dari video ini teman-teman bisa tahu gimana sih kuliah di PLS itu, terlebihnya yang di UNP. Ternyata seru, nggak kayak monoton gitu, enggak. Dan aku bisa jamin kalau kalian ntar bisa explore banyak hal ya, dan semua jurusan tuh bisa berkontribusi sebenarnya. Dan kalau misal kalian lebih condong ke arah pendidikan sebagai social worker yang atau lebih bekerja seperti itu, kalian tuh bisa banget masuk jurusan PLS. Kalau ada pertanyaan atau ngerasa butuh info-info lagi, kalian bisa kontak aku. Nanti infonya ada di description box. Aku bakal ngasih kontak aku, atau mungkin ada bagian yang nggak ngerti atau masih bingung atau apa itu pengen tahu aja, you can call me or text me from the contact person ya. Semoga video aku sampaikan ini dapat bermanfaat. Kalau ada salah atau janggalnya atau aku ngerasa kurang, karena aku nggak pernah sebelumnya uploading some video in YouTube before, so I hope you can correct me if I'm get wrong, mungkin dari penyampaian, tapi aku harap garis besarnya dapat lah ya. Oke, goodbye and assalamualaikum.